sholat berdua, yang ngaminin satu ruangan. Yo, boleh-boleh aja main ke rumah temen. Tapi ya pocongnya jangan dibawa. Hah? Gonjeng 3 nih. Sendirian, dia sendirian. Iya. Jadi Gonjeng 3 sama dua pocong. Sosok pocong itu. Ada dua pocong yang ikut dia sampai rumah. Ada penghuni tetap dan penghuni sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Oke, kali ini saya kedatangan sahabat saya lagi yaitu Mas Vin. Selamat malam Vin. Selamat malam. Ya, ketemu terus ya. Iya. Ceritanya lebih banyak ke Mas Vin sendiri ya. Iya gitulah. Dengar-dengar barusan pulang nih ya. Iya, barusan pulang. Dari kota M ya? Dari kota M. Madiun bukan. Bukan ya. Madinah bukan. Iya itulah. Capek nggak Mas? Perjalanan? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Nggak nyetir kan? Tinggal bayar tiket udah nyampe. Udah ya? Iya, tinggal tidur. Dan di sini naik itu ya? Ojol ya berarti ya? Ojol. Naik ojol. Oke, teman-teman, ini sahabat saya Mas Vin akan membahas tentang rumah tua. Itu rumah tuanya siapa Mas? Sebenarnya bukan terlalu tua juga sih, itu rumah masa kecil saya sebenarnya. Jadi saya tinggal di situ itu dari TK kalau nggak salah, TK sampai baru tahun kemarin dibongkar. Tapi itu udah ditempatin keluarga besar kakek, itu udah lama banget. Jadi daerah itu waktu masih jadi kebun itu udah bangun rumah itu. Oke, itu. Untuk teman-teman nih ya yang belum subscribe channel Horror Stuff, langsung aja yuk di subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Penasaran dengan cerita barusan oleh Mas Vin tentang rumah tersebut? Tonton terus videonya sampai habis. Ya Mas Vin, selamat malam. Selamat malam. Iya. Barusan tadi cuplikan aja ya. Iya. Bisa dilanjut Mas tentang rumah yang disebut sama Mas Vin tadi itu. Oke, banyak kejadian yang mulai dari hal remeh sampai hal-hal yang cukup menyeramkan. Kita mulai bahas yang hal remeh dulu aja ya. Oke. Jadi karena itu rumah tua kan, jadi kuncinya bukan pakai kunci yang itu, kunci yang slot. Oh iya, kalau dulu kan pakai kunci slot. Rumah tua itu kan pakai kunci slot kan. Kalau nggak kunci slot, kunci yang dari kayu itu diputar gitu. Itu udah lumayan maju, jadi pakai slot, bukan pakai kayu. Oke. Pakai slot. Kan secara logika nggak bisa kan ngeslot sendiri. Iya. Jadi pada waktu itu bokap itu selalu pulang sekitar jam 10, jam 11-an malam. Dan ya di rumah cuma ada nyokap sama aku. Dan kebiasaanku kalau udah masuk kamar, udah nyentuh komputer, udah nggak keluar. Kecuali ngambil makan, ngambil minum, sama ke toilet. Jadi pada suatu hari, nyokap tiba-tiba buka pintu, marah-marah. Ayah belum pulang kok, kunci rumahnya udah dikunci, udah ditutup, udah dislot. Kaget kan? Bukan aku yang slot. Terus nyokap langsung kaget. Nah, terus itu yang nutup siapa? Gak tahu. Terus oke, pintunya ditutup pelan-pelan. Terus nyokap balik ke kamarnya. Slot yang kan harus dinaikin dulu, digeser, diturunin kan? Iya. Kan nggak bisa kena angin itu. Emang di dalam rumah cuman berdua dan itu ketutup penuh, kayak diangkat, digeser, diturunin.
lanjut mas. Penasaran aku mas jadinya ini. Masalahnya kunci slot loh ini ya. Itu kunci slot. Loh. Bukan kunci yang walaupun ya kunci pakai kunci yang modern juga nggak mungkin kunci sendiri kan. Iya, tapi meskipun ini kunci slot walaupun kena angin nggak mungkin nggak bisa mungkin geser. besi kan mas. Itunya slotnya juga besi, jadi nggak mungkin kegeser kena angin, nggak mungkin. Dan di rumah cuman berdua. Kalau nyokap yang nuduh aku, berarti bukan nyokap kan yang nutup. Dan aku juga nggak tutup. Orang aku di kamar terus. Laptop ya. Main laptop. Oke. Aku tutup sendiri. Dan kejadian itu nggak sekali dua kali. Itu pertama kali kejadian itu nyokap marah-marah. Setelah kejadian itu, setelah tahu kayak gitu, komentar nyokap cuman, ya yang punya rumah lagi ngajak main. Hah? Soalnya pernah kayak pintunya nyokap dibuka. Pintunya nyokap itu kalau ada yang ngebuka selalu ada suaranya kenceng. Pintu-pintu yang pintu kayu yang kalau dibuka itu pasti suaranya gitu. Oh iya. Jadi pernah suatu hari itu ada yang ngebuka pintu sekitar jam 8 malam. Yang pasti bokap belum pulang kan. Iya. Dia buka pintu, nyokap bilang, "Lu ya, kok udah pulang jam segini?" gitu. Kok gak jawab. Kamarku. "Ayam udah pulang tak?" "Belum." Lah terus tadi yang buka pintunya siapa, kamu? "Enggak, aku di kamar terus." Dan itu juga pintu yang harus di bener itunya udah mekanisme pintunya benar-benar harus dijeglek gitu baru bisa dibuka. Jadi balik lagi nggak mungkin itu angin atau apa buka sendiri, nggak mungkin. Karena pernah sampai aku coba masuk ke kamar nyokap, masuk ke kamar ortu, pintu itu aku dorong nggak bisa kebuka. Kecuali harus dijeglekin. Dan itu ada seorang kebuka. Ini sebenarnya di rumah itu ada siapa sih? Kalau ada siapanya, ada penghuni tetap dan penghuni sementara. Yang sementaranya dulu dah. Kalau sementaranya itu, jadi gini. Kita mulai masuk yang agak berat ya. Jadi yang remeh tadi. Yang remeh, ada lagi sih satu lagi yang remeh yang sampai sekarang tiap aku cerita itu orang-orang selalu nggak percaya kalau itu terjadi. Ya? Mungkin nanti Mas Vin cerita bisa jadi aku juga nggak percaya. Nah mungkin. Jadi penghuni rumah lamaku itu ya, demen banget mainan handphone. Hantu mainan handphone. Jadi bokap itu kerjanya dari pagi, siang dia pulang setelah di rumah, terus sore berangkat lagi setelah jemput nyokap. Suatu hari bokap di SMS, zaman dulu kan belum ada WA, di SMS sama nyokap, nggak usah dijemput, aku bareng temanku. Tidur lagi bokap. Sampai sekitar jam 4-an ditelepon, nyokap marah-marah. "Udah jam segini kok nggak dijemput?" gitu kan. Bokap berangkat jemput, waktu di kantornya nyokap ditunjukin, "Ini loh kamu SMS kayak gitu." Di handphonenya nyokap itu nggak ada di outbox-nya. Ya. Di outbox-nya kan kalau zaman dulu kita ngirim SMS kan pasti ada inbox, ada outbox kan. Iya. Di outbox-nya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada SMS kayak gitu. Nah, dan itu sering terulang, kayak nggak usah dijemput. Dan semenjak saat itu bokap selalu telepon buat konfirmasi apakah jadi dijemput atau enggak, soalnya ada SMS lagi gitu kan. Nggak ada. Dan yang lebih parah itu nyokap punya 2 handphone. Yang satu selalu ditaruh di meja buat dicas, soalnya handphone yang dibawa ke kantor. Yang satu handphone pribadi ditaruh rumah, dibawa pribadi gitu. Tiap beberapa, ini nggak sekali 2 kali, jadi sering banget. Jadi nyokap kebangun tengah malam, handphone pribadinya ada yang nelpon. Tengah malam, selalu sekitar jam 1, jam 2-an. Jadi nyokap kebangun, ini siapa sih yang telepon tengah malam? Diambillah handphone pribadinya. Handphone yang ngicas nelpon. Serius?
Berarti hantu yang di rumah gabut mungkin ya. Nggak tahu. Mungkin di alam sana mereka nggak punya handphone mungkin. Mungkin akhirnya isengnya kayak gitu. Mungkin iya ya, kalau di zaman dulu kan apa ya, telepati ya mungkin ya. Mungkin. Telepati, nggak ada handphone lah. Nggak ada handphone, akhirnya mereka pencet-pencet deh gitu. Dia mencet, iseng lah. Akhirnya ketagihan dia. Iya, dan aku pernah sekali yang ngalamin secara pribadi. Aku sendiri ngalamin itu, zaman dulu kan ada pulsa SMS, Iya, pulsa iya. telepon kan bisa-bisa kan. Pada suatu hari itu aku cuman punya pulsa buat SMS. Jadi secara logis handphoneku nggak bisa telepon. Karena nggak ada pulsanya buat Benar. pulsa telepon nggak ada. Hmm. Tiba-tiba mantanku yang waktu itu, Ya. yang waktu kejadian ini masih pacaran, dia tiba-tiba nge-spam SMS. Kamu kenapa? Kok telepon angkat nggak ada suaranya gitu? Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Sampai nge-spam sampai akhirnya. Lah aku tidur kayak gitu ya. Karena di spam itu aku kebangun. Lah aku tidur dan handphoneku nggak ada pulsa buat telepon. Tapi bisa di SMS. dia masuk dan bisa diangkat, tapi nggak ada suaranya. Gitu. Jadi kan bayangin ya pacarmu telepon gitu kan, waktu diangkat ditanyain kamu kenapa diem aja gitu kan, terus tiba-tiba dimatiin, kan pasti khawatir kan, ini anak kenapa gitu kan, di spam itu sampai aku bangun, kamu nggak apa-apa kan, apanya gitu kan, lah kamu barusan itu telepon angkat nggak ada suaranya. Pak, waktu ketemu beneran ada incoming calls sampai beberapa detik gitu. Ada berarti. Ada. Di handphoneku nggak ada. Nggak ada outgoing calls. Ini pertanyaannya nih, apakah hantu tersebut emang pengen usil atau gimana? Nah, nggak tahu. Sampai sekarang juga nggak tahu kenapa mereka doyan banget mainin handphone kalau waktu di rumah itu. Sampai sekarang nggak tahu alasannya kenapa. Apakah sama seperti cerita film Mama Minta Pulsa? Asal bukan one miss call aja ya. Itu serem itu. Jadi ya hal-hal kayak gitu, balik lagi kayak waktu aku cerita di ceritanya bokap, keluargaku itu udah mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu, kayak diajak main kalau nyokap bilangnya, diajak main, diajak bercanda, itu udah biasa karena emang bukan sesuatu yang kejadian cuma sekali dua kali, sering. Emang untuk awalnya kaget lah ya. Nah awalnya kaget, terus ujung-ujungnya ya udahlah, mungkin teleponnya mungkin hantunya pengen didengerin atau apa gitu, udah dengerin aja, kalau telepon lagi nggak ada suaranya dengerin aja gitu. Dan ya itu beberapa kali kejadian kayak gitu. Terus menerus itu. Kalau yang kejadian handphonenya nyokap sama bokap itu terus. Sampai sekarang Sekarang udah pindah rumah dan rumahnya udah dibongkar. sudah enggak lagi. Sudah nggak lagi. Setelah pindah ke rumah yang baru ini nggak pernah lagi. Nah, ini Mas Win pernah nggak merasa kasihan sama hantu tersebut setelah ditinggalkan rumahnya itu? Karena si hantu tersebut itu nggak ada yang ngajak bermain lagi gitu. Oke, aku ceritain dikit soal yang tak maksud tadi, ada yang penghuni permanen, ada yang penghuni sementara. Iya. Jadi nyokap itu pernah cerita, kata nyokap, kalau kamu beruntung, kamu tidur di ruang tamu malam-malam, kamu pasti dengar suara kereta kuda. Kalau beruntung. Itu di dalam ruangan atau di luar? Di depan, jadi Oh, di depan. rumah lamaku itu, bayangin ya, masuk gang lagi. Jadi segitu sempitnya, motor itu harus bener-bener, kalau papasan harus ada yang miring buat bisa lewat. Oh iya sih, zaman dulu emang seperti itu. Nah, zaman dulu kan emang rumahnya emang sekecil itu kan, kadang-kadang jalannya buat akses ke rumah itu. Jadi secara logika, pertama kita tinggal di Surabaya. Kedua, kereta kuda nggak bisa lewat situ, nggak cukup. Ya juga sih, kereta kuda yang bisa ya kudanya doang sih. Kalaupun bisa, kita tinggal di Surabaya, siapa yang bawa kereta kuda ke dalam kampung? Iya. Tengah malam lagi.
Itu selalu tiap tengah Kalau malam. beruntung kata nyokap udah beberapa kali dengar kereta kuda tepat lewat depan rumah pas. Baru kereta kuda ya. Jadi usut punya usut, zaman dulu kan ada acara TV yang namanya Pemburu Hantu. Ya. Nggak seberapa jauh, nggak sampai sekitar 1 kilometer lah ada satu tempat yang didatangi pemburu hantu itu. Terus dia sempat salah satu paranormalnya, salah satu kiainya sempat cerita bahwa di situ tuh ada istana kerajaan, dan sialnya pasar kerajaan itu di pojokan gang. Jadi orang kerajaan kalau beli perlengkapan atau kalau ke pasar itu harus lewat depan rumah. Jadi intinya rumahnya Mas Win ini Adalah jalur buat ke pasarnya ke mereka. pasarnya mereka. Itu kenapa banyak yang lalu lalang di situ terus kadang mampir dulu. Ya. Jadi penghuni sementara. Isengin gitu ya jadinya. Kadang iseng, kadang cuman datang gitu doang. Yang pernah iseng paling parah itu zaman SMA. Jadi ada peraturan tak tertulis sebenarnya. Yang masuk ke gang itu harus dituntun. Entah kamu bawa sepeda manual atau sepeda motor, harus turun dan dituntun. Suatu ketika waktu pertama kali masuk SMA, ada teman-teman main ke rumah dan aku lupa ngasih tahu itu sama mereka, dinaikin, nyeng, karena nggak ada papasan kan, bisa mereka langsung naik. Begitu mereka datang nggak turun, parkir sebelah rumah pas itu ada musola. Mereka bilang mereka berdua, kita mau sholat dulu ya. Silakan, di situ ada musola, silakan dipakai. Sholat berdua, yang ngaminin satu ruangan. Jadi waktu sholat kan, Itu sholat apa tuh? sholat zuhur. Siang. Mereka cuma berdua. Tapi yang Satu imam, yang satu jadi jemaahnya. Makmum. Seolah-olah makmumnya itu satu ruangan. Jadi walat dolin, afim gitu satu ruangan. rinding ya. Memang rinding. Seriusan, itu satu ruangan, jadi kayak beneran penuh. Musolanya kayak beneran penuh. Jadi mereka berdua tuh kayak Terus mereka masih lanjut. Mereka masih lanjut, apalagi yang di depan kan emang agamanya tinggi, jadi kayak masalah kayak gini mungkin bukan sekali dua kali dia ngalamin. Kalau lagi sholat di tempat sendiri kadang ada yang ngikutin jadi makmum gitu. Ya mereka udah selesai balik ke rumah, mereka cerita lah itu. Nah, aku bilang ya emang kadang gitu di situ emang di situ kadang gitu orang-orang juga ngomong. Orang-orang emang kadang kayak gitu akhirnya ya udahlah, wajar mungkin karena jarang ada yang sholat zuhur di situ, ada yang jadi imam, akhirnya mereka ikut semua. Mungkin wajar, akhirnya kita ngobrol, kita lupa soal semuanya. Waktu mereka pulang, salah satu dari mereka itu waktu di jalan ngerasa sepedanya berat. Sepedanya berat. Ini keesokan harinya aku diceritain waktu udah balik ke sekolah, berangkat sekolah, waktu di sekolah di kelas diceritain. Jadi waktu pulang itu dia ngerasa sepedanya berat, mungkin dia mikir mungkin ada masalah di ban atau something gitu. Begitu sampai rumah, dia punya entah sepupu entah kakak, aku lupa dia ceritanya, sepupu atau kakaknya dia ngeliat dia terus nanya, kamu barusan kemana? Gitu. Habis main ke rumah teman. Yo, boleh-boleh aja main ke rumah teman, tapi ya pocongnya jangan dibawa. Dia cenglu sama pocong. Ada 2 pocong yang ikut di motornya dia. Jadi bayangin nih nyetir sendirian. Itu pulang jam berapa itu? Sore, belum maghrib. Sekitar jam 4, jam 5-an. Tapi temannya Mas Win gonyeng 3 nih. Dia sendirian. Iya. Jadi gonyeng 3 sama 2 pocong. Sosok pocong itu. Ada dua pocong yang ikut dia sampai rumah.
Terus. Terus ya itu akhirnya, loh seriusan mas? Iya seriusan mas. Lang wudhu, lang sholat asar, kamu belum sholat asar kan? Terus lang sholat setelah sholat udah hawanya hilang. Si pocongnya juga hilang. Balik ke Nah itu permasalahannya mungkin awal mau ke rumahnya Mas Vin dinaikin itu nggak boleh sampai diikuti 2 pocong. sampai diikutin 2 pocong. Itu masih 1 orang ya? Itu masih yang 1 orang lagi karena rumahnya daerah Ampel dan balik lagi agamanya tinggi, mungkin nggak terlalu diikutin lah, nggak terlalu dijailin. Cuman yang 1 ini dijailinnya kayak gitu. Jadi penghuni sementara itu kadang sejail itu, tapi kayak nempatinnya. Jadi setelah cerita itu nggak pernah ada lagi cerita ada sepasang pocong, itu nggak pernah ada lagi. Jadi Udah nggak ada lagi ya? kayaknya mungkin udah entah pindah entah gimana, nggak tahu lagi sih. Sudah kebawa ya berarti. Iya, mungkin zaman dulu kan belum ada Gojek Pak, mungkin Iya sih. Ada mungkin ngikut sampai depan mas gitu. Kalau dulu ojek pangkalan mungkin masih ada ya? Ojek Bangkalan juga jarang di Surabaya kan, angkot dulu mah. Oh iya ya, angkot ya. Iya. Kalau naik angkot kan susah mereka, harus jalan ke jalan raya dulu, terus nggak bisa ngadang gini, kan namanya pocong. Iya, yang dinamakan pocong galau mungkin. Ya mungkin karena ya ngomong ada yang nganterin gitu kan mungkin. Sekalian nebeng. Terus Kemana nggak diroin kan sama temennya Mas Vin? Udah nebeng aja ikut nanti kalau di depan udah kita turun gitu mungkin ya. Terus yang penghuni sementara lagi yang sampai sekarang aku ingat ceritanya itu, aku dari kecil suka wayang. Jadi pernah suatu hari itu waktu kecil kita main ke Solo sama omku, aku dibeliin sepasang wayang, bukan sepasang juga sih karena bukan pasangan. Yang satu Werkudara, Bima, yang satu Batu Kaca. Jadi itu aku pajang di kamar sampai mereka rusak, benar-benar rusak karena nggak pernah tak rawat. Pada suatu hari sepupuku datang, adik sepupu datang nginep ke rumah. Dia kebangun, kita tidur berdua, tapi yang ngalamin ini cuma dia. Dia kebangun kayak ada orang yang bentak, ada orang teriak atau gimana gitu. Akhirnya dia kebangun. Sosok wayang itu tiba-tiba menjelma jadi orang buat celurit. ya? Dua-duanya tuh? Salah satunya, Salah si satunya. Werkudaranya. Werkudara kan kukunya panjang, Iya. kukunya itu jadi celurit, kayak buat celurit. Terus diacungin gini ke dia. Aku dibangunin, masih ngomong mas, masih ngomong mas. Aku bangun nggak ada, Sudah hilang. Opo, ini kalau wayangnya sama, iya emang wayang, terus kenapa gitu kan? Enggak, tadi jadi orang gitu. Wayang orang maksudnya? Oh, iya. Bukan, kan baru bangun tidur gak nyambung gitu. Enggak, wayangnya sampean itu berubah jadi orang, bawa celurit, diacungin ke aku gitu. Lah kamu habis ngapain? Juga tahu habis ngapain gitu. Entah mungkin dia tidurnya tanpa doa atau gimana, nggak tahu. Jadi ya dia kebangun kayak dibentak gitu, terus waktu bangun wayangnya jadi orang, terus celuritnya diacungin. Enggak sampai di Enggak. ya, cuma diacungin doang. Kayak mungkin diancam atau apa gitu, mungkin dia ngelakuin kesalahan, dia nggak mau dia ceritakan atau nggak bisa dia ceritakan, nggak tahu lagi gitu. Terus waktu aku dibangunin, aku bangun hilang udah, Jadi wayang lagi. jadi wayang lagi. Tapi emang setelah wayang dibelikan ya, Hmm. dibelikan sampai dipajang itu sama Mas Vin, emang nggak pernah dirawat. Karena itu bukan wayang kulit, jadi bahannya itu bukan kulit. Dari kecil aku ngerasa bahwa oh ini bukan wayang beneran, jadi nggak perlu tarawat. Mungkin suatu saat aku beli wayang beneran bakal tarawat gitu. Itu wayang yang buat mainannya anak-anak gitu loh, tapi beneran tak pajang karena aku suka. Jadi bener nggak tarawat, nggak talapin atau apa, jadi kayak berdebu gitu di salah satu dinding kamar, berdebu gitu. Ya itu jadi wayang, jadi orang terus kacungin. Ya mungkin itu ya salah Dan satunya.
Ya mungkin, cuman kalau emang masalahnya nggak dibersihkan, kenapa cuman sepupuku yang bukan pemiliknya yang diancam gitu? Kan harusnya aku yang diancam gitu. Iya juga sih, masalahnya kan Mas Vin nggak pernah merawat ya. Kan harusnya aku nih yang salah nih, kenapa yang diancam sepupuku? Dan kalau mikirnya, jangan-jangan sepupumu bohong, aku ngelihat dia pucat. Dia panik ngebangunin aku terus pucat, pasti ada sesuatu dong, nggak mungkin dia tiba-tiba bangun terus pucat kayak gitu, takut gitu kan, nggak mungkin. Benar. Ya aku mikirnya mungkin ada salah satu penghuni sementara yang lewat terus ngelihat yang ngelakuin kesalahan atau apa, terus mau mengingatkan tapi caranya seperti Tapi itu caranya mungkin. salah. Tuh beberapa penghuni sementara yang ceritanya sampai sekarang saya ingat. Itu berarti penghuni sementara ganti-ganti berarti ya? Kalau penghuni sementara ganti-ganti. Jadi kenapa aku bilang penghuni sementara? Karena dia nampakinnya cuma sekali dua kali doang, terus nggak pernah nampakin lagi. Nggak kayak penghuni yang permanen yang sampai beberapa tahun yang lalu pun masih kadang menampakkan diri. Nah, penghuni permanennya ini berbentuk seperti apa sih Mas? Yang aku inget itu ada dua. Yang satu itu gendruwo, matanya itu merah dan lebar kayak piring cangkir gitu, Iya. segede itu, dan itu duduk di atas atap. Jadi atap rumah itu dia duduk di atas. Jadi yang keganggu bukan yang punya rumah sebenarnya, tetangga yang punya loteng. Jadi langsung liatin gini ya? Jadi temanku sendiri itu pernah ngalamin, dia punya loteng, dia naik loteng lagi gabut kan, lagi duduk di atas. Wah, apa kok ada kayak sosok manusia duduk, diperhatiin lah sama dia, ditoleh, dia gini ya, matanya gede, terus duduk sila gitu. Akhirnya dia turun. Itu beberapa kali, sampai bertahun-tahun masih ada itu kalau kamu sedang beruntung buat bertemu dengan dia. Enggak mau. Itu nggak sesering yang satunya sih. Yang satunya itu sering banget ada orang pakai baju putih, bersorban putih, itu duduk di meja makan. Duduk di meja makan? Bukan Duduk di kursinya, maksudnya Oh, di kursinya. tempat makan itu. Barusan bilangnya meja makan gitu. Iya, orang bersorban masa duduknya di meja. Jadi kayak itu pun bukan sekali dua kali, bukan seorang dua orang yang pernah dilihatin sama beliau, yang pernah terlihat beliau, dan sepertinya dia itu yang jagain rumah. Karena beberapa tahun yang lalu aku punya temen yang ya bisa dibilang indigo. Dia bisa apa ya, melepas separuh entah jiwanya entah raganya, aku nggak tahu karena aku nggak mendalamin hal seperti ini buat ngelihat tempat-tempat jauh gitu. Jadi dia bisa jalan-jalan tanpa fisiknya ikut jalan-jalan gitu. Waktu aku cerita rumah itu, dia bilang, oh rumahmu kok menarik, tak samperin ya, boleh ya gitu. Ya silahkan sih kalau kamu mau jalan-jalan ke situ gitu. Berangkatlah dia, set jalan-jalan. Sampai beberapa menit kemudian dia bilang, Vin, kenapa? Aku nggak bisa balik, aku diikat sama mas-mas sorban putih. Terus gimana? Mintain tolong buat ngelepas. Jadi rohnya yang diikat? Aku nggak tahu ya, itu ilmu seperti apa. Aku juga nggak cerita sedetail itu ada makhluk apa. Aku cuma bilang, kamu dulu rada serem, agak serem dan banyak penghuninya gitu. Terus dia yang sepertinya menarik kalau saya datang ke sana, saya mau lihat penghuninya apa aja gitu kan. Ya udah, dia berangkat, terus tiba-tiba dia bilang, aku diikat sama mas-mas sorban putih, bisa minta tolong bilangin ke dia buat ngelepasin gak? Terus ya udah, aku tinggal bilang, Pak, nyuwun sewu, itu teman saya. Dilepasin sama dia. Ya, mungkin niatnya emang apa ya, bahasa kasarnya nantang mungkin. Ya kamu siapa kok sembarangan masuk rumah? Iya sih, iya benar. Enggak Ada nyuwun sopan sewu, santun enggak ya. apa, tiba-tiba masuk jelajah-jelajahin. Akhirnya diikat lah dia Diikat gitu. sama dia, nggak bisa balik. Sampai akhirnya,
Vin, aku nggak bisa balik, minta tolong lepasin. Itu dia bilang, Pak Nyun Sewu itu teman saya. Ini kalau ceritanya Mas Vin, yang bersorban putih itu adalah penjaga rumah si Mas Vin, dan sosok Genderuwo itu gimana? Mungkin dia yang punya tanah mungkin ya, dari zaman sebelum itu dibangun rumah kayaknya. Karena sosoknya lebih tua katanya sih ya, sosoknya itu lebih tua daripada si bapak sorban putih itu tadi. Tapi tempatnya di atas Di ya? atap. Dia mungkin nggak berani masuk rumah karena ada bapak-bapak sorban putih itu tadi. Mungkin dia duduk di atap, ngambek mungkin. Iya mungkin. Ngambek. Mungkin makanya mungkin waktu mas-mas sorban putih itu menetap di situ dikasih pilihan, kamu mau pindah atau ngekos di atas gitu kan. Akhirnya dia milih ngekos di atas daripada cari kontrakan baru. Mahal. Iya, apalagi Surabaya. Iya. Apalagi Surabaya. Ya udahlah, nggak apa-apa, di atas aja. Sambil ngopi gitu mungkin. Iya Nggak kali tahu gitu. Jadi ya seperti itulah rumahnya. Rumah masa kecil sebenarnya. Sekarang udah dibongkar dan terakhir ke sana mereka semua udah gak ada di situ, nggak tahu kemana. Atau mungkin tidak menampakkan diri, kurang tahu sih, mungkin ngambek karena ya rumahnya harus dibongkar dan dipindahkan. Nggak tahu sih nanti kalau di tempat yang baru apakah mereka ngikut atau enggak, kurang tahu sih. Itu sebenarnya tempatnya di daerah mana sih? Surabaya deket-deket sini, jadi lumayan kota. Masih dekat Surabaya sini. Di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Bener di tengah kota, bukan Surabaya yang pinggiran dekat Sidoarjo atau pinggiran dekat Suramadu, enggak, bener-bener di tengah kota. Serem juga ya. Iya. Udah masuk gang. Jadi masuk gang nih, masuk gang utama itu bisa lah mobil satu lewat, sepeda motor minggir-minggir itu bisa. Terus masuk ke gang yang lebih sempit lagi. Jadi beneran sepeda motor papasan itu susah. Jadi paling Sekecil pojok itu. ya rumahnya. Pojok gang berarti. Bukan pojok gang juga, karena gangnya itu di tengah gang yang lebih gede itu tadi. Jadi kan yang akses mobil itu cuma ngiterin ini doang gitu loh. Terus buat masuk ke rumah-rumah warga itu masuk ke gang-gang gitu. Nah, setelah kan ini kan deket sama pasarnya mereka, Mas Vin apa enggak pernah dengar suara ribut-ribut? Maksudnya tuh suara rame-rame orang lalang Karena gitu. pasarnya itu lebih masuk lagi, itu nggak pernah. Kalau aku pribadi nggak pernah dengar atau ngalamin yang sangkut pautnya sama istana sama pasar itu tadi. Cuman ya nyokap sih, karena nyokap yang itu rumah keluarganya nyokap. Jadi nyokap dari kecil tinggal di situ. Setelah menikah baru pindah ngontrak, terus waktu semua keluarga pindah ke rumah yang lebih baru lagi karena rumah itu nggak dipakai, akhirnya daripada ngontrak ditempatin sama keluarga inti. Dan yang rumah lama bukan. Yang rumah lama sekarang udah dibongkar karena ternyata tanahnya itu kita kontrak, bukan beli. Oh, Tapi rumahnya itu kita yang bangun, dan itu dari kayu jati. Daripada kayu jatinya diambil orang, kita bongkar lah, kita bangun di tanah kita sendiri gitu. Dan ya nggak tahu sih, karena yang kayu-kayunya ini belum jadi rumah lagi. Apakah nggak tahu mereka bakal ikut ke rombongan kayu-kayunya ini, ataukah mereka bakal cari kontrakan yang lain, kurang tahu. Masalahnya kan yang kayu itu udah awal pertama kali. Iya, dan itu udah yang namanya kayu jati itu udah dari pertama kali dibangun. Dan balik lagi itu zamanku masih kecil aja itu masih banyak kebun pisang sebenarnya sekitar situ. Banyak kebun pisang. Terus seiring berjalannya waktu SMP atau SMA itu kebunnya udah dihabisin, dijadiin rumah, jadiin kos-kosan gitu.
Dan sekarang udah jadi perkampungan, nggak ada kebun sama sekali. Terus sosok pocong Sosok pocong nggak tahu mana. cari angkutan lain mungkin. Iya, mungkin dia udah nggak tahu kan, rumah temanku itu daerah itu sebenarnya daerah Tanjung Perak. Mungkin mereka mau keluar pulau naik kapal. Iya, akhirnya numpangnya itu. Bisa dia lagi. Mungkin mereka udah di luar pulau transmigrasi mungkin. Nah itu juga bisa transmigrasi ya. Waduh, kurang tahu juga. Nah, Nanti itu. kita tanya ke Gus. Oke Mas Win, Ya. terima kasih atas penjelasan dari rumah tua atau Sama-sama. rumah lamanya Mas Win, sudah memberikan cerita yang sangat horor sekali menurut saya ya. Mulai awal Mas Win punya rumah di situ sampai temennya gonceng bertiga sama si pocong. Terus lagi tetangganya Mas Win ngeliatin si genderuwo tersebut Genderuwo gitu, itu ya. sampai temennya Mas Win diikat sama mas-mas serban gitu ya. Apalagi ini ya, si hantu suka mainin barang elektronik. Nah itu yang sampai sekarang beneran kayak tiap aku cerita, loh hantu itu pun bisa mainan handphone loh gitu loh, bisa ngirim pesan, bisa telepon gitu. Nggak mungkin, ini modern, mereka nggak bisa kayak gini. Iya, kamu nggak ngalamin soalnya. Masalahnya kan pemikiran orang sekarang udah modern, nggak Nah. mungkin ada seperti itu. Yang namanya barang harus mulai dari zaman dulu sampai sekarang pun masih ada. Masih ada, mereka pun juga mengikuti zaman Iya. gitu. Dan mereka di sana ada apa ya, kayak fashion show-nya sendiri ya. Nah, Nah itu nanti Ini. cerita kalian selanjutnya. penasaran ya dengan apa ya, di dunianya mereka ada suatu lomba kecantikan atau fashion show-nya mereka. Tunggu cerita selanjutnya. Mas Win, terima kasih atas ceritanya. Sama-sama, terima kasih lagi. Langsung istirahat nanti ya. Mungkin next video selanjutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas. Iya, Mungkin boleh. ada cerita-cerita menarik. Boleh, lagi nanti sama kita Mas Win. cerita-cerita lagi. Kalau enggak, kita sharing-sharing mungkin soal anak indigo atau Nah, gimana ya kan itu bisa boleh sih. kumpul-kumpul. Sharing-sharing juga. Ya sih kangen sih ngumpul sama anak indigo gitu. Iya, nanti yang selanjutnya ini kayaknya anak indigo deh. Nah, banyak ya kayaknya ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu cerita dari si Mas Vin. Untuk teman-teman jangan lupa juga. Oke teman-teman, gimana menurut kalian nih cerita dari Mas Vin? Jika suka silahkan di like, dan jika tidak suka silahkan di dislike aja. Dan untuk teman-teman nih atau sahabat horror stuff, jika mempunyai cerita-cerita horor atau kisah misteri, ataupun itu bisa terjadi kepada kalian sendiri, bisa langsung kirim cerita kalian ke link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Saya Raja Muhammad pamit, dan Saya Vin, pamit. sampai bertemu lagi di video berikutnya.